warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua selamat datang di Pejuang Nicu. Alhamdulillah hari ini senang banget karena kita kedatangan Zaki. Iya Uma. Halo Zaki. Iya, Dan tadi nyari mainannya mana? Ntar lagi diambilin mainannya ya nak. Iya. Ada Zaki sama mamanya Zaki. Mama sehat? Alhamdulillah Uma sehat. Zakinya gimana? Alhamdulillah Sehat Uma. Zaki sayang nak. Lagi pilek aja. Iya. Mau apa? Mau mainan ya? Mau mainan ya? Oh mau ini. Mau disemprot-semprot rambutnya. Ini dari Tropi Bebe ini apa? Hair lotion. Oh ini. Coba buka ya, boleh. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal Zaki. Jadi Zaki ini kenapa Mama? Kalau kita lihat begini kan sehat-sehat aja Mah. Iya, Tadi kata Mama Zaki ini ada kelainan langka, ada sindrom. Tapi kalau kita lihat gitu kan kayaknya Zaki baik-baik aja deh. Iya Uma. Zaki kenapa sih? Hah? Ini Zaki mana? Zaki terdiagnosa SGS Uma. Apa tuh? Zinczer-Gideon syndrome. Kelainan langka yang terjadi di kromosom 18. Uma. Apa tuh? STF Steve B1 sih, BF1 namanya. Iya kromosomnya. Apa dengan adanya sindrom itu kelainan kromosom 18 apa akibatnya untuk Zaki? Akibatnya ini Zaki kepalanya kan terkena di lobus frontal ya, atrofi juga. Frontal. Apa tuh atrofi? Atrofi kecil, otaknya agak kecil. Otaknya kecil. Iya. Oke, tapi kalau lihat dari bentuk kepalanya kan Iya, biasa-biasa aja biasa. kan ya? Matanya matanya kan juling, strabismus. Iya. Kalau sepintas kita lihat juling. Oh gitu, nggak ngikutin kita gitu. Mau pakai nggak di rambut? Mau pakai? Boleh nggak Pak? Boleh. Ini buat di rambutnya Zaki wangi nih. Tut. Nah, mau pakai? Mau nggak? Ini taruh di kepala biar wangi. Terima kasih Uma. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi harum. Terima kasih Uma. Pakai Tropi Bebe jadi harum. Terima kasih Uma. Iya. Oke. Ya. Nih. Ini buat rambut doang. Iya. Oke, mana mainannya Kakak? Coba kita lihat. Zaki ada mainan lagi tuh. Sebelum kita ngobrol, kita buat Zaki senang dengan mainan-mainan. Zaki suka mobil nggak? Suka Uma. Terima kasih Tante. Wah, Banyak banget. ada mobil. Iya. Nah, nih Zaki sini ya. Sambil main, umanya ngobrol sama Mama dulu ya. Iya. Oke, jadi tadi apa Bu? Mama Zaki gimana? Sindrom langka Uma. Oke. Iya. Ditandai dengan kepalanya yang Kepalanya yang otaknya kecil. otaknya kecil. Iya. Terus matanya juling, banyak rambut-rambut. itu ciri-ciri dari sindrom tersebut. Iya. Apa namanya? Sindrom? SGS Zinczer-Gideon syndrome. Ya, susah ya nyebutinnya. Pokoknya teman-teman lihatlah itu namanya. Ciri-cirinya tadi kepalanya kepalanya apa otaknya? Otaknya kecil. Otaknya kecil. Iya. Otak kecil akan mengakibatkan Tumbuh kembangnya semuanya telat. Oh, Iya, oke. jadi global delay. Tapi dari batok kepala ada ciri khas. Kemarin sih enggak ada sih, Ada. Oma. Ini aja nih, Oma. Apa tuh? Agak menonjol ya. Itu pasti selalu sindrom itu Iya. pasti selalu menonjol. Ada yang menonjol. Salah satunya itu Terus apa lagi? Zaki tuh sering infeksi saluran kemih. Jadi sindrom itu ciri-cirinya cuman matanya bukan cuman ya. Tapi kalau kita bandingin sama sindrom yang lain lebih luar biasa kan Bu. Jadi Zaki ini ciri-cirinya otaknya kecil, matanya juling, kemudian sering infeksi saluran kemih. infeksi saluran kemih. Iya. Apa hubungannya antara Iya, dia kromosom Zaki. 18 sama Iya nih Zakinya apa Uma? Dia kan di mana? ISK dia. Dia ISK kan Uma. Sering terus bijinya maaf ya Uma. Belum turun juga. Oh, itu namanya apa ya? UDT. Apa namanya? Soalnya kemarin Sulaiman gitu juga dioperasi. Apa operasi namanya ya? UDT ya operasinya. Iya, itu Iya, operasinya itu. diturunin. Tapi nama testis yang belum turun tuh apa ya namanya ya? Lupa saya, pokoknya ada lah namanya ya. Oh, jadi itu tapi udah dioperasi? Udah turun. Lagi dioperasi juga sih Uma ini. Soalnya pas aku raba-raba kayaknya belum terlalu turun. Belum terlalu turun. Kadang-kadang dia harus operasi 2 kali. Ini udah operasi sekali. Baru sekali Uma. Tapi dua-duanya udah turun apa masih di atas? Belum sepertinya sih Uma. Aku raba belum. Jadi kayak ada apanya sih? Kantong aja ya Uma. Iya, kantong doang tapi nggak apa sih namanya tuh belum turun gitu. Bijinya atau apanya gitu belum turun gitu teman-teman. Iya. Ya jadi itu ada namanya tersendiri tuh. Nanti itu udah dioperasi ya. Udah. Dua-duanya tapi ada. Ada. Tapi belum turun ke bawah. Iya belum turun. Terus ada gangguan lambung juga, gastritis erosiva kan. Gangguan lambung mengakibatkan? Mengakibatkan itu Zaki sering muntah. Zaki sering muntah Uma. Sehari kalau misal minum susu 90 bisa muntahnya bisa 2-3 kali. Kan pakai NGT? Masih muntah Pakai Uma. NGT muntah juga? Muntah juga. Kenapa bisa muntah? Ada gastritisnya kan Uma. Yaitu? Ya itu kan luka lambungnya. Oh, penyebab lukanya apa?
Kemarin kata Prof sih terlalu lama pakai Terlalu selang. lama pakai NGT, Iya. menyebabkan luka. Iya. Jadi akhirnya jadi muntah. Muntah. Solusi supaya nggak terlalu lama pakai NGT diapain? Ini kan kita lagi terapi sama sarannya pasang PEG kan, Uma. Pasang apa? Alat PEG, ini namanya yang ditanam di perut. Oh iya, pernah lihat tuh. Iya. Iya. Iya, di Kenapa situ. tuh belum dilakuin ini? Kemarin lagi itu sih mah, lagi apa namanya? Berunding sama suami. Dampaknya apa kalau kita pasang yang di perut itu? Zaki bisa makan juga lewat situ, kan bisa di blender kan, Uma. Makanannya lewat sini? Iya. Jadi nggak mengecap, nggak ngerasain di mulut dong? Bisa tetap. Zaki kan THT-nya bagus, Uma. Jadi nanti selang-seling, paling selang-seling. Lewat mulut juga. Emang kalau lewat mulut aja kenapa? Lewat muntah. Zakinya kan muntah. sensitif. Ini juga. cuma untuk ngerasain mengecap Iya, aja. iya, nggak apa-apa, Uma. Oke. Nah kalau dampak menggunakan yang di perut itu, kalau terlalu lama dampaknya apa? Ya dampaknya sih pasti ada aja sih Uma resikonya pasti kan. Dokternya nggak bilang apa? Nggak bilang sih. Pasti kan resiko lukanya paling Uma. Kan lebih gampang terkena infeksi juga sekitarnya tuh Uma. Kalau kita nggak jaga. Oke. Iya. Jadi yang paling dikhawatirkan dari sindrom SGS. SGS ini apa? Yang paling dikhawatirkan dari SGS ini? Jaki curiga retardasi mental juga Uma. Keterlambatan mental. Iya. Oke. Iya, itu. Jadi itu karena Itu. yang otaknya kecil tadi ya. Otaknya kecil. Oke. Sama kanker. Oh, ada potensi. Potensi kanker. Ada potensi kanker. Iya. Kanker apa? Bisa ginjal. Karena kan Zaki kan satu muntah terus. Pasti kan dehidrasi. Pasti kan takutnya ginjalnya bermasalah juga Uma. Oh jadi dari awal tuh emang dokter udah menjelaskan sindrom ini memang ada potensi kanker. Nah ada nggak teman-teman Zaki yang Mama Zaki pernah nggak ketemu sama komunitas yang sindromnya sama kayak Zaki? Belum Uma, di Indonesia belum ada. Indonesia belum ada? Belum ada. tahu belum kali. tahu, mungkin belum diperiksa. Iya. Jadi memang nih kayak anak saya Sulaiman dengan sindrom Prader-Willi itu juga tadinya nggak ada yang tahu. Taunya banyak Mama, cuman teman-teman nih nggak ngeh. Iya, Nggak nyadar, nggak tahu, nggak diperiksa juga, jadi nggak tahu bahwa nama sindromnya SGS tadi gitu. Jadi kalau teman-teman yang nonton video ini, jadi teman-teman tahu, oh kalau SGS itu ciri-cirinya tadi ya, matanya juling, kemudian kepalanya kecil, kemudian batok kepalanya agak lebih menonjol, kemudian sering muntah gitu kan. Lehernya pendek Uma. Lehernya pendek. Mana pendek? Pendek Uma. Masa sih? Iya, kalau dokter anestesi juga Zaki dia sering bermasalah, iya. Lehernya pendek, ya ulang. Jadi itu ciri sindromnya juga? Iya. Lehernya pendek? Pendek. Oh. Hidungnya pendek, dagunya kecil. Jadi kalau SGS ini, sindrom ini wajahnya khas. Kayak gini? Iya, tapi Jaki kayaknya nggak terlalu Uma. Jadi kalau kita lihat kayak anak biasa. Iya betul. Tapi pas ke dokter syaraf, taunya syaraf anak. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh dokter syaraf? Ini curiganya sindrom, ya udah. Kenapa? Kok beliau bisa langsung bilang gitu? Ya, pas aku ketemu dok, ini anak aku kenapa? Oh ini mas sindrom. Ya udah. Kok bisa bilang begitu? Ciri-cirinya apa? Matanya, lehernya, bentuk wajahnya. Oh gitu. Iya. Mama pernah nggak ketemu wajah yang mirip sama Zaki? Belum pernah. Tapi ketika browsing ketemu wajah-wajahnya ada yang sama? Ada yang sama. Dari alisnya. Alisnya beda juga? Mirip-mirip dikit. Oh gitu. Tuh kalau ada yang kira-kira wajahnya mirip-mirip sama Zaki, coba diperiksa lagi. Ini Zaki udah ketemu berapa dokter sih, Ma? Banyak dok. Banyak dokternya apa aja yang diperiksa? Dokter syaraf, dokter hemato, dokter gastro. Hemato ini dokter apa? Dokter darah? Iya. Apa hubungannya sama darah? Dulu kan Jaki kan dokter bukan hemato, dokter ahli ginjal. Oh, ahli ginjal. Iya. Oh, oke. Dokter gastro, dokter rehab medik. Oh, banyak ya. Secara rutin pemeriksaannya apa? Secara rutin fisioterapi, ke gastro sama lagi ke THT nih Oma. THT. Iya, Kenapa ke THT? kemarin pas di endoskopi Jaki adenoidnya besar. Adenoidnya besar, iya. Rutin tuh ke THT? Iya, dengan dokter gabungan ya? Iya, di RCM. Iya. Sama keharapan sama kita. Anak saya dia pakai dokter gabungan. Jadi dokter tuh nggak bisa satu, banyak dokternya. Oke. Nah kalau kita flashback ini kita alurnya maju mundur ya. Kalau kita flashback, Zaki ini ketika mama mengandung semua sehat.
Alhamdulillah ujiannya banyak Uma. Oh, apa tuh? Zaki waktu hamil 5 minggu di dalam kandungan udah ngerasain operasi. Aku operasi kista Uma. Oh, operasi kista. Iya. Tapi kan sindrom ini nggak ada kaitannya dengan operasi Nggak kista ada. kan? Nggak. Oke. Udah 5 minggu Zaki operasi, terus pas aku 5 bulan aku serangan asma, 6 bulan aku kena COVID. Akhirnya saturasinya kan aku lumayan tuh jelek, AGD akhirnya. Waktu COVID Delta tuh Uma. Wow. Lumayan lah. Banyak Uma. Pas Zaki lahir ya Uma, yang berasa itu Zaki tuh Normal apa sesar? sesar, KPD kan aku. Oh iya. Tapi secara waktu di USG sehat bayinya? Sehat Uma. Ukurannya normal, Normal semua. lingkar kepala semua normal. Semua normal. Berarti kan nggak tahu apa-apa dong. Oh ini sehat anakku gitu. Iya. Akhirnya Mbak sesar. Apa yang terjadi ketika Sesar, sesar? Zaki waktu itu kan curiganya cuma berat badan aja Uma, karena kan aku ada miomnya juga. Miomnya kan nggak diambil Uma. Takut resiko keguguran. Ya udah akhirnya aku minum susu kan sehari 8 gelas kan susunya maksudnya susunya khusus juga Uma. Biar supaya Zaki berat badannya naik kan di perut. Oke. Nah, waktu itu aku KPD harusnya kan akhir bulan, Zaki jadi awal bulan. Beratnya 2,1 waktu itu. 2,1 lahirannya. Iya. Terus operasi sesar. Sesar. Nangis waktu lahir. Nangis. Langsung lucu. Masuk NICU. Enggak, dia baru disiapin NICU aja sih Oma. Oke. Pas hamil 34 minggu tuh aku 21. Pas Zaki lahir kan 36 minggu tuh Oma. Disiapin NICU waktu itu. Tapi alhamdulillah ngepas pas lahir 2,5. Oke. Mujizat. Nah, pas akhirnya Zaki lahir, pulang ke rumah, nggak ada apa-apa. Mulai terasa berbedanya, mulai terasa nih anak nih sesuatu nih. Itu pas sadarnya pas kapan? Pas lahir Zaki nggak mau minum ASI Uma. Nggak mau langsung DBF nggak mau. Oke, nggak Diet mau. juga nggak mau. Oke, jadi asupannya pakai apa? Aku kasih pelan-pelan. Sejam bisa. Makanya pakai NGT ya. Iya, akhirnya aku ke dokter iya, gizi. iya. Stunting Uma, akhirnya Zaki tuh. Iya. Stunting ke gizi ya udah. Ini Zaki pakai NGT kenapa sih, Mam? Dulu ini oromotornya keganggu kan dia. Nggak bisa ini ya, nggak kuat ya? Iya nggak terlalu kuat. Oke. Zaki nggak terlalu kuat. Nah, yang ditakutin dari sindrom ini apa sih yang paling ditakutin? Itu paling retardasi sih Oma, retardasi mental. Keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental. Oke. Kalau dokter bilang sekarang kan Zaki umurnya 2 tahun. 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Seperti umur berapa? Susah nggak dengan umurnya saat ini? Enggak, setahun. Seperti umur setahun. Iya. Oke. Belum bicara juga. Belum, lagi terapi Zaki ini bicara. sayang, mau mobil nggak? Iya, Nak. Mau mobil nggak? Iya. Oke. Mama, ini Zaki ada keberapa? Baru 1, Uma. Oke. Yang namanya anak pertama kan kita pasti nggak punya pengalaman kan? Iya, Uma. Sedihnya double-double karena ini anak yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan, apalagi kita nggak punya pengalaman. Iya sayang nak. Iya. Zaki mau kemana? Oh naik sini, naik mobil. Gini naik mobil ya? Iya, Oke, Zaki boleh dibawa kok. Boleh kalau Zaki mau main di bawah. Main di bawah. Dan- Nah, naik mobil ya. Oke. Pada saat itu sempat marah nggak sama Allah? Kenapa kok anak pertama begini? Ketika pada akhirnya diketahui bahwa Zaki ada SGS. Enggak sih Oma, aku mah udah pasrah. Waktu di kamar operasi juga aku udah pasrah. Udah ikhlas aja sama Allah, udah. Maksudnya kalau Zaki hidup alhamdulillah. Waktu itu juga dokternya kan aku ke petometer. Operasi apa? Yang sesar itu loh, Oma. Kan Zaki masih kantong kan waktu itu. Hah? Masih kantong di dalam perut aku, dia masih operasi. Operasi sesarnya itu? Enggak, miom, mama Operasi kista. oke. Oh itu udah pasrah. Udah pasrah semenjak itu, udah. Oh, soalnya sedihnya tuh udah banyak dari Udah masa banyak, kehamilan. udah Jadi banyak. ketika dengar lagi tuh udah yang Udah, udah, iya gitu. jalanin aja. Iya, jalanin aja. Iya, jalanin, ikhlasin. Oke. Ada kejadian apa yang nggak pernah Mama lupakan selama merawat Zaki? Kejadiannya paling sedih itu kalau Zaki lagi muntah, Oma. Oh. Sehari kan Zaki bisa muntah sama BAB tuh sehari bisa. Takut dehidrasi ya? Ya, aku sering itu. Paling sedih tuh aku nyetir sendiri, Oma, ke rumah sakit. Waktu Zaki kan dehidrasi kan, Oma. Aku udah ketakutan takut Zakinya kejang kan, Oma. Aku nyetir sendiri, aku bilang ya Allah, Zaki jangan kejang ya nak. Ayahnya kerja. Oke. Oh jadi kita sendiri bawa bayi. Iya, jangan kadang Zaki juga kan nggak kooperatif juga ya, Oma. Oke.
Itu yang paling sedih. Kadang kalau yang ada yang nganterin, alhamdulillah. Kadang kan ada aku nganterin. Susah ya bawa bayi pakai karset berarti Iya, ya? pakai karsit. Waktu itu paling sedih itu, Oma. Aku takut banget Jaki kejang kan, Oma. Kalau main jauh kan sejam lebih. Karena Jaki hidup nak kejang juga. Dulu aku curiganya itu Jaki cerebral palsy. Karena ada spastik juga dulu. Terus Dulu curiganya sipi, terus sipi. Aku curiganya sipi. Pas mau 6 bulan baru aku gizi beraniin deh. Udah dari situ pasang selang. sampai akhirnya ketahuan sindrom namanya apa SGS, kepanjangannya? Sjogren syndrome. SGS ini itu harus dikirim darahnya kemana gitu Iya, nggak sih? ke Jerman. Ke Jerman. Oh, itu biayanya mahal ya? Iya. 15 jutaan ya Iya. biayanya ya? Iya, iya, iya. Usia berapa akhirnya tahu SGS? Pas usia mau setahun. Waktu itu kan darahnya sempat rusak pas di Jerman, jadi ambil darah ulang. Wow. Semenjak itu aku udah nggak usah tanya-tanya terus, pastikan fisioterapi sama observasi kan, Oma. Setelah udah ketahuan SGS, Oma browsing dong, ini apa sih? Browsing, Apa ya. yang Oma temukan? Aku lihat, oh masalah di kepala, iya. Jaki aku lihat, iya. Terus ke mata, iya. Matanya Jaki kan juling. Terus orang motor, geraknya. Kadang kan Jaki emosinya juga, Oma. Kan Yang paling berat dari Zaki apanya sih, Mah, dalam bersama Zaki? Kan kita manusia biasa ya, kadang-kadang ya kita berjuang, kita kuat, tapi kan ada masa kita lelah ya. kadang Jaki emosinya, Oma. Ada. Kalau dirawat, Oma, infusan ditarik kadang tuh. Aku kan kadang mau sholat wudhu dulu ya, Oma. Udah muntah, infusannya ditarik. Aduh, aku bilang ya udah. Karena kan kalau di rumah sakit kita cuma berdua. Di rumah sakit cuma berdua. Berdua, sering berdua. Suami aku kan kerja. Saudara, orang tua, kakak, adik di daerah lain. Enggak, Uma di sini tapi kan nggak boleh peraturan rumah sakitnya kalau dia di situ nggak boleh. Itu yang paling berat di situ. Oke. Sekarang langkah pengobatan untuk Zaki apa nih ke depannya? Paling aku Zaki fisioterapi. sayang sini nak. Ini ada ini nih, ada mobilnya lagi nih. Fisioterapi sih, Oma. Fisioterapi Sama aku semua, aku screening semua, Oma. Oke. Dari kepala kan ini bulan depan aku mau ke dokter syaraf lagi. Jadi kan setahun sekali ke dokter syaraf anak. Sama mau ke gastro, ke THT, Karena sama mau bikin itu ya, Iya. bolongan yang di perut ya. sama PEG. Oke. Apa yang Mama pelajari dari kehadiran Zaki dalam kehidupan Mama? Pelajari ya, alhamdulillah, Uma. Ada Zaki, itu kan rezeki dari Allah. Aku harus jaga. Aku harus sabar, belajar sabar. Aku, Uma, dari Zaki. Belajar sabar dari Zaki. Kalau nggak ada Zaki mungkin masih Iya, Uma. marah-marah kali ya. Zaki mengajarkan kesabaran. Iya, benar, Uma. Apa contohnya? Contohnya nih, Oma, nih kalau Zaki nih makan. Kadang-kadang aku, ya Allah Zaki makan, ya Allah makan Zaki. Kadang biskuit aja, Oma. Aku sampai ajarin. Sekarang alhamdulillah udah bisa megang biskuit. Lu kalau megang biskuit dibuang. Ternyata nggak secara fisik aja ya, tapi Iya. juga SGS ini mempengaruhi Iya, semua. semuanya. Banyak. Oma, masalahnya banyak Zaki ini. Alhamdulillah jantungnya bagus. Jantungnya bagus. Ginger. Tapi Zaki ini kalau kita bicara dia ngerti. Kadang ngerti, kadang enggak. Masih gitu loh, Uma. Tapi bisa melihat mata, Bisa melihat mata, bisa. bisa fokus. Kadang Fokus, kadang kadang enggak. enggak. Iya Ya? gitu. Tapi Zaki kalau mau makan, dia mau minum atau pup, dia bilang apa? Belum bilang. Paling kalau mau BAB. Kodenya apa kalau lapar? BAB, kalau lapar enggak, dia nggak pernah bilang. Nggak pernah bilang. Kalau haus nggak pernah bilang. Nggak pernah bilang. Zaki nangis. Nangis. Oke. Dulunya nangisnya nggak terlalu kuat, Uma. Oke. Nangisnya nggak terlalu kuat, terus air matanya jarang ada air mata, walaupun Jarang ada air mata. Iya. Ini ciri-ciri SGS. Jarang ada air SGS mata. jarang keluar air mata. Dulu gitu. Oke. Oke. Mama dalam bersama Zaki kan nggak sendirian kan? Ada siapa? Yang Ada kadang ibu, adik bantu. Paling gitulah, Uma. itu supporting system Iya. bisa kuat Iya. Sama suami. sama suami. Kadang-kadang kalau lagi down, Mama ngapain? Aku lagi down. Ya udah aku Jaki.
Ya udah Zaki, kadang kita ngaji aja, udah Al-Fatihah kan, kadang Zaki kalau baca megang Al-Qur'an dibolak-balik gitu Zaki. Aku juga bingung Zaki baca yang mana nih Mama. Mama kebayang ke depan yang Mama bayangkan di kepala Mama, Zaki ini akan seperti apa ke depannya? Kan mungkin kita nggak selamanya membersamai anak kita kan. Ke depannya tuh Mama tuh ngebayangin Zaki tuh akan seperti apa gitu. Ngebayangin semoga aja Zaki cepet sehat, diangkat penyakitnya. Sini sayang nak, Zaki sama Mama sini. Ya Mama, Zaki mau apa? Ini mau semprot-semprot lagi sini. Zaki belum bisa jalan ya Maya? Belum, lagi udah mulai berdiri ya? Iya, lagi mau. Iya. Nih. Semoga sehat dan anak soleh sayangnya. Amin. Tapi ada kisah di mana sindrom seperti Zaki ini bisa hidup mandiri? Nggak ada, butuh orang untuk bantuan. Iya, bantuan orang lain. Ada kisah seperti Zaki ini bisa berumur panjang, bisa kuliah, ada ceritanya? Belum ada Uma. Nggak ada ceritanya? Belum ada. Kan kita kan lihat di YouTube atau di mana-mana nggak ada. Yang ada apa ceritanya? Ceritanya banyak yang nggak panjang usianya Uma. Dokter pernah menyampaikan itu nggak? Bahwa usianya SGS ini nggak panjang, nggak pernah cerita Uma. Kan tadi Mama membaca. Kan? Dan aku waktu itu sama dokternya juga, ya udah Mama baca aja. Ya udah aku browsing, aku baca sama. Itu kan kalimat itu kan menyakitkan ya Maya. Maksudnya di antara yang lain-lain kan harapan hidup yang nggak panjang ini kan membuat kita down. Ya. Nah, ketika Mama baca itu apa yang terjadi sama Mama pada saat itu? Ya, aku ya udah, aku mah Uma udah pasrah. Nggak mikirin. Ya, sekarang pokoknya jalanin aja. Iya, jalanin aja, kita usaha, nanti hasilnya Allah aja yang itu udah. Dari bacaan Mama usia berapa? SGS ada 5 tahun paling panjang, 5 tahun, 6 tahun. Usianya. Yang Mama baca. Iya. Apa penyebabnya? Maksudnya yang menyebabkan berumur pendek itu apanya? Dari otak kecilnya atau apanya? Dari otaknya Oma. Otaknya masalah. Nggak berkembang atau dia berkembang sebenarnya tapi sedikit-sedikit gitu? Nggak berkembang. Nggak berkembang. Tapi kalau kita lihat sekarang Zaki sehat ya Maya? Sehat. Oke Ma, terakhir hari ini ya setiap orang punya ujiannya beda-beda, ujiannya masing-masing. Macam-macam sindrom ya kita udah belajar ya teman-teman semua. Ada sindrom yang berkaitan dengan tulang, nggak bisa kena benda dikit langsung patah mah gitu ya. Ada yang sindrom berkaitan dengan tai lalat yang banyak, yang ternyata bisa menyebabkan kanker. Sindrom macam-macam ya teman-teman semua, ini bagian dari ujian Allah SWT untuk orang-orang tertentu, termasuk pada saat ini Zaki ya dengan SGS-nya. Satu hari nanti kita nggak pernah tahu ya Mama, mungkin Zaki bisa lebih paham dan Zaki lihat video mamahnya. Mama mau ngomong apa untuk Zaki yang udah lebih paham dengan pembicaraan ini? Ya terima kasih untuk Zaki yang selama ini mengajarkan Mama Papa buat sabar, ikhlas, menerima takdir yang Allah kasih. Harapan Mama buat Zaki? Semoga Zaki jadi anak yang soleh, diangkat penyakitnya. Amin. Amin. Ya. Nggak ada nggak mungkin. Iya. Aku selalu bilang Zaki nggak apa-apa. Kamu di dunia diuji dengan kesehatan, insya Allah nanti diganti sama Allah. Aku selalu bilang gitu. Karena aku udah berjuang Mama dari hamil sampai sekarang. Jadi sekarang juga kadang udah mulai, kadang walaupun orang melihat Zaki kan pakai selang, karena mungkin gerakannya juga kadang belum itu kan ya Oma ya, belum stabil ya, dia kadang begitu. Ada orang-orang lihat sampai aku bilang nggak apa-apa, biar aja, nggak usah malu. Nggak usah malu. Nggak usah malu, semua manusia sama. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mama Zaki sehat dan kuat selalu. Karena anak-anak spesial butuh ibu yang kuat. Iya, bener. Butuh ibu yang sehat, butuh ibu yang optimis. Iya, bener Oma. Yang penuh dengan semangat. Kalau kita nggak sehat, anak kita gimana? Iya. Ya, kalau kita nggak kuat, anak kita gimana gitu ya Maya. Jadi hari ini kita belajar dari mamanya Zaki tentang SGS ini tadi ya. Panjangannya ya. Apa Mas sekali lagi Mas? Sjogren syndrome. Ya itu ya. Jadi sindrom tersebut dengan ciri-ciri sudah kita bahas. Bukan nggak ada di Indonesia, ada, cuman teman-teman nggak tahu karena nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa periksa ya Maya, karena pembiayaannya juga agak tinggi gitu ya.
Namun mudah-mudahan dengan teman-teman lihat video ini, teman-teman bisa tahu bahwa mungkin ada di sekitar kita anak-anak yang memiliki SGS atau sindrom seperti sindromnya Zaki ini. Dan kita juga belajar bagaimana cara penanganannya. Dan untuk teman-teman semua yang mendapatkan atau memiliki anak atau adik atau keluarga dengan berbagai macam kelainan langka, sindrom, penyakit apapun, jangan merasa sendiri karena kita lihat ya, banyak ibu-ibu hebat yang diuji dengan hal seperti itu. Jadi jangan pernah merasa paling malang sedunia karena yang keadaannya nggak baik daripada anak kita atau adik kita lebih banyak. Jadi lebih banyak syukurnya lah. Iya. Seperti hari ini walaupun nama Zaki baca, Zaki dengan sindrom tersebut katanya ya kan baru katanya Iya, baru katanya, bukan ketahuan. Katanya menurut penelitian, ini kan menurut penelitian manusia tidak berumur panjang, tapi kita nggak pernah tahu banyak banget mukjizat atau keajaiban yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk hamba-hambanya yang katanya mungkin umurnya cuma 5 tahun, 6 tahun, tiba-tiba bisa panjang sampai puluhan tahun dan sebagainya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Yang paling bahaya bagi kita adalah kalau kita kehilangan harapan dan semangat. Iya benar. Iya kan, bener kan? Kalau nggak ada harapan, nggak ada semangat, terus mau gimana mau bergerak? Nggak mungkin gitu. Tapi kalau kita masih punya harapan, kita yakin, kita semangat, ibunya semangat, anaknya juga akan baik-baik aja. Iya. Makasih ya, Mah ya inspirasinya hari ini. Zakinya masih mondar-mandir ke sana kemari, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kita ketemu di episode Pejuang Menuju berikutnya. Teman-teman boleh komen di bawah kok, atau teman-teman boleh cerita apapun. Atau kalau mau mengatakan mau diundang juga silakan untuk berbagi, memberikan awareness ya, edukasi kepada masyarakat bahwa penyakit-penyakit ini ada di sekitar kita. Semoga menjadi pembelajaran. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.